Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Di tengah negosiasi yang mandek, pernyataan keras dari kedua belah pihak, Amerika Serikat dan Iran justru membuat ruang kompromi semakin sempit. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung opsi militer, sementara Teheran menolak negosiasi di bawah tekanan. Apa yang bisa dibaca dengan situasi ini? Kami akan hadirkan sejumlah narasumber dari berbagai perspektif di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya, Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya termasuk mengenai perjalanan ibadah haji. Selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Seorang pria yang mendadak viral lantaran aksinya menaiki kap mobil untuk memberhentikan laju kendaraannya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi seorang pria viral di media sosial ini ketika melakukan aksi yang sangat membahayakan, yakni menaiki kap mobil berwarna merah di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam video ini terdengar pria tersebut berteriak meminta pengemudi mobil untuk menghentikan laju kendaraannya. Sempat terdengar teriakan maling dari pria ini hingga membuat sejumlah pengendara membantu upaya sang pria menghentikan pengendara mobil. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander membenarkan peristiwa tersebut di mana kedua orang tersebut sempat dimediasi oleh Satpam Mall. Ada dugaan tindakan yang dipicu permasalahan keluarga. Kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga. Seorang pria mendadak viral lantaran aksinya pemirsa, dan kami juga akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda, yaitu 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa May Day yang berujung ricuh di kawasan Dago Cikapayang, Kota Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat menyatakan para tersangka diduga melakukan aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik di kawasan Taman Sari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan massa yang melakukan aksi anarkis bukan berasal dari kelompok buruh. Polisi merinci identitas para tersangka sebagian berstatus pelajar. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berbahaya, diantaranya bom molotov, petasan, senjata tajam, serta atribut penutup muka berwarna hitam. Satgas Gabung Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Rekan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Polisi menangkap 4 pelaku kasus pencurian disertai pembunuhan terhadap lansia di Pekanbaru, Riau. Kepolisian meringkus para pelaku setelah melakukan pengejaran hingga keluar provinsi. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah, sementara 2 pelaku lainnya ditangkap di Kota Binjai, Sumatera Utara. Saat proses penangkapan, 2 dari 4 pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas. Polisi pun mengambil tindakan tegas dengan menembaki kaki keduanya. Seluruh pelaku positif menggunakan narkotika. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil mengungkap jejak para pelaku. Salah satunya adalah pelaku wanita yang merupakan menantu korban. Ini mau disampaikan, Kak. Biadab nih. Ayo, kasih jalan. Dan saat ini pemirsa, kita telah tersambung dengan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad selaku Kabid Humas Polda Riau. Selamat malam Pak Kabid Humas. Dari hasil penangkapan para pelaku, apakah sudah diketahui motif dilakukannya pembunuhan? Ya baik, selamat malam Mbak Venan, Mbak Gitan, dan seluruh pemirsa TV One. Jadi perlu saya sampaikan dengan doa dan ikhtiar kita bersama, alhamdulillah para pelaku pencurian dan kekerasan dan juga pembunuhan berencana terhadap seorang korban ini
yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 ini bisa kami tangkap di 2 provinsi, yaitu di Takengon Aceh dan juga di Binjai wilayah Sumatera Utara. Dari keempat tersangka tersebut dengan inisial AFT, kemudian juga inisial SL, kemudian inisial E dan inisial L, ini mempunyai peran masing-masing dan mereka sudah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya. Bahkan dari para tersangka ini sudah merencanakan jauh-jauh hari, artinya sudah 4 kali melakukan survei di lokasi tempat kejadian perkara di Jalan Kurnia 2 nomor 20 di daerah Rumbai, Kota Pekanbaru tersebut. Bahkan sudah pernah dilakukan pembobolan pada tanggal 8 April sebelum CCTV ini dipasang di rumah korban. Artinya korban ini artinya sudah mengalami suatu kejadian yang sudah pernah dialami. Artinya hubungan emosional sudah diketahui bahwa antara pelaku AFT ya, pelaku yang menjadi otak dari pelaku ini adalah menantu korban atas nama AF ya, atas AF yang usia 21 tahun. Kemudian juga kekasih ataupun juga kekasih daripada pelaku, karena memang pelaku ini sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2023 setelah menikah dengan anak pertama dari korban. Ini sempat ditinggalkan selama hampir 3 tahun, barulah kembali ke rumah tersebut. Oke. Antara pelaku AF dan SL sebagai eksekutor tersebut, ini mereka baru mengenalnya sebenarnya belum terlalu lama, belum ada 6 bulan, baru sekitar akhir November 2025 di salah satu tempat hiburan di Kota Medan atau di wilayah Sumatera Utara. Nah, inilah pertemuan itu akhirnya mereka menjadikan nikah siri, dan dari pernikahan siri tersebut ternyata ada rasa dendam ya. Sebenarnya pelaku ini meninggalkan rumah daripada korban ini karena ada rasa dendam yang menurut pengakuan pelaku AF ini ada suatu upaya ada suatu penyampaian ya, artinya penyampaian secara verbal yang melakukan penghinaan. Menurut pelaku seperti itu. Ada penghinaan secara verbal yang dilakukan terhadap korban terhadap pelaku. Jadi dasar dari itu mungkin merasa terhina stratanya, dia punya niat untuk melakukan perampokan. Jadi semula daripada niat di benak pelaku ini adalah melakukan perampokan, dan itu memang benar terjadi di tanggal 8 April. Artinya CCTV ini yang dipasang itu pasca kejadian, karena memang hubungan antara tersangka dan juga korban ini adalah karena hubungan emosional antara menantu dengan mertua. Jadi bahkan semenjak meninggalkan rumah tersebut, mertua ataupun juga korban ini masih membantu pelaku dalam hal memberikan secara ekonomis, misalnya kalau sakit dikirimin uang sejumlah 1 juta, kemudian dikirim lagi 500 dan sebagainya. Jadi, namun semenjak berkenalan dengan SL ini yang jadi berubah. Apalagi setiap kali melakukan suatu aksinya itu pasti diakhiri dengan minum ataupun juga ke tempat hiburan dengan melakukan meminum ataupun juga menggunakan zat adiktif ataupun juga nafsa tersebut. Ya, pasca kejadian kemarin di tanggal 29 ternyata pengakuan dengan mendapatkan uang sekitar 8 juta sekian itu sudah ke tempat hiburan dan tetap diberikan ekstasi. Jadi artinya mereka berempat ini sudah saling mengenal dalam arti kata, karena mereka mempunyai teman. Antara pelaku AF itu adalah bersahabat dengan tersangka L yang merupakan teman pada saat masa kecilnya. Dan kemudian dari SL punya teman yang namanya E yang menyiapkan barang bukti berupa kayu broti yang dipersiapkan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban almarhum Dumaris Deniwati Borusitorus tersebut. Begitu Mbak Vena. Oke, jadi artinya selain sakit hati, motifnya ini juga mereka sempat menggunakan obat-obatan zat adiktif seperti narkotika, begitu Pak Pandra? Ya, betul sekali. Jadi pasca kejadian kami melakukan pendalaman dan kita periksa urinnya, ternyata mereka memang menggunakan narkoba. Ya seperti itu Mbak. Jadi kalau dilihat dari analisanya sampai dia adanya suatu pengaruh stimulus atau halusinogen menghantam. Kalau kita lihat dari CCTV itu dalam keadaan yang artinya mereka itu
terutama eksekutor ya, tersangka SL ini, dengan tiba-tiba dia bersandiwara seolah-olah menjadi pengemudi Gojek dan melakukan penagihan uang Gojek, terus seolah-olah dijawab oleh korban. Ya artinya dia menanyakan, ini belum dibayar loh, kenapa kok minta sama aku? Nah, barulah dihantam. Dihantamnya itu artinya dipukulkan kepada korban ini lebih dari 1 kali, dan menurut pengakuannya itu sampai 5 kali. Itu di wilayah atau di daerah muka, kepala, dan dada. Setelah pasca kejadian dibantu oleh E, itu korban dibawa ke kamar mandi. Setelah dibawa ke kamar mandi, barulah mereka secara luasa mengambil semua harta benda yang ada di rumah atau di kamar korban tersebut. Ya, kita lihat ya, sebagaimana tadi sudah dilaksanakan konferensi pers yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 3 Mei 2026, berupa cincin pernikahan antara korban dengan suaminya, cincinnya itu hilang juga. Kemudian ada beberapa perhiasan-perhiasan lain, termasuk uang dolar, termasuk laptop, termasuk handphone. Nah, itulah kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak. Pemirsa, kapal motor pengangkut BBM terbakar hebat di Desa Sukabangun Dalam, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 1 orang tewas dan 4 ABK lainnya mengalami luka-luka. Beginilah suasana kebakaran hebat yang melanda kapal motor pengangkut BBM di wilayah perairan Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Peristiwa terjadi saat kapal tengah bersandar di sungai belakang permukiman warga. Kapal tersebut diketahui akan mengangkut barang menuju perusahaan di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara. Salah seorang saksi mata warga setempat mengatakan kebakaran diawali dengan suara ledakan dari arah kapal. Api pun kian membesar, diduga kapal membawa bahan bakar ilegal. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, terdapat 6 anak buah kapal atau ABK. 1 orang tewas, 4 lainnya mengalami luka bakar dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti kebakaran. Nasib tragis dialami bocah berumur 10 tahun yang tewas usai ditabrak motor gede di Jalan Lintas Tegak Trans Sulawesi Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat melihat putranya sudah terbujur kaku. Korban yang dijadwalkan akan mengikuti kegiatan cerdas cermat pada pekan depan, namun semua itu harus pupus akibat peristiwa tabrakan yang merenggut nyawa Julfian. Pengemudi moge beserta barang bukti kendaraan sudah diamankan di Polres Toraja untuk kepentingan penyelidikan. Warga korban berharap peristiwa yang merenggut nyawa anaknya ini bisa mendapatkan keadilan. Jenazah korban masih disemayamkan di Tongkonan Galampang dan menunggu proses pemakaman. Diduga sedang berbuat mesum, oknum dosen perguruan tinggi negeri di Jambi digerebek warga pada Jumat malam. Peristiwa ini terjadi di salah satu rumah kos yang berada di kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Warga yang sudah mulai tersulut emosi akhirnya mendobrak paksa pintu kamar, lalu menggiring kedua pelaku keluar dari kamar. Dan aksi penggerebekan ini langsung disaksikan oleh istri pelaku. Petugas yang berada di lokasi kejadian dengan segera mengamankan keduanya agar tidak menjadi korban amukan warga. Guna dimintai keterangan lebih lanjut, oknum dosen dan mahasiswi tersebut dibawa ke Polsek Telanaipura, Kota Jambi. Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memicu kemarahan warga. Ratusan massa ini menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pengasuh ponpes yang diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap puluhan santriwati. Ratusan warga memadati kompleks pondok pesantren Putri di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah pada Sabtu siang.
Massa menuntut keadilan bagi para korban. Situasi sempat memanas ketika massa meminta pihak pondok pesantren menghadirkan perwakilan untuk memberikan klarifikasi. 2 orang perwakilan termasuk ketua yayasan pondok pesantren akhirnya menemui massa dan memberikan penjelasan. Berdasarkan laporan salah satu korban, dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah korban mencapai sekitar 50 santri putri. Hasil dari aksi tersebut, pengurus Yayasan Pondok Pesantren berjanji dalam waktu 3 hari akan memulangkan seluruh santri putri ke rumah masing-masing. Sementara itu Kapolsek Tlogowungu, AKP Mujahid mengungkapkan Satreskrim Polresta Pati masih mendalami kasus ini. Meski pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Kita beranjak ke titik lokasi. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Dan kini pemirsa kita telah tersambung dengan Tia Gustia, WNI yang berada di Lebanon. Selamat malam waktu Indonesia, Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Lebanon. Ya, Mbak Tia, di tengah eskalasi serangan yang nampaknya terus dilakukan oleh Israel, seperti apa sebetulnya kondisi di Lebanon Selatan saat ini? Sebenarnya kondisi di selatan itu masih terus ada perang, tidak berhenti 1 hari pun. Bahkan ketika diumumkan untuk gencatan senjata, itu tidak berpengaruh sama sekali, masih tetap saja ada perang. Bahkan sampai hari ini pun, semalam khususnya itu banyak sekali bom-bom yang di daerah selatan begitu Mbak. Oke, kalau Mbak Tia lihat begitu, serangan yang dilakukan oleh Israel ini menyasar tempat-tempat apa saja di Lebanon Selatan, Mbak? Sejauh ini sudah rumah sakit, sekolah, rumah-rumah penduduk, bahkan yang mulai masuk ke gereja, yang tempat-tempat yang sudah milik umum ya, milik warga begitu, fasilitas-fasilitas umum, sehingga banyak sekali warga-warga yang tinggal di selatan itu dievakuasi dan diumumkan untuk tidak kembali ke rumahnya masing-masing gitu. Oke, kalau begitu Mbak, kemana kemudian warga ini diarahkan untuk melakukan evakuasi diri? Dari pertama perang ya di wilayah selatan, itu beberapa warga setempat memang sudah dihimbau untuk keluar dari wilayah selatan dan tinggal di daerah Beirut, di daerah-daerah utara. Bahkan pemerintah pun sudah menyiapkan untuk tempat-tempat tempat-tempat pelayanan ya, seperti sekolah-sekolah begitu Mbak. Oke. Mbak Tia, kami ingin tahu data saat ini warga di Lebanon Selatan yang mengalami luka-luka dan juga menjadi korban ini ada berapa orang, Mbak? Sampai sekarang yang luka-luka sudah hampir 5.000 ke atas ya Mbak. Dan mungkin sampai sekarang pun akan terus menaik lagi jumlahnya. Karena seperti yang diberitakan di TV-TV itu perang pun semakin parah. Di wilayah selatan tidak ada stop sama sekali walaupun ada pengumuman untuk gencatan senjata, namun kedua belah pihak tidak ada 1 hari pun stop di wilayah selatan, bahkan wilayah-wilayah tersebut sudah meluas di tempat-tempat yang istilahnya sudah merambat ya di wilayah selatan semuanya, hampir semuanya begitu. Jadi warga negara sudah ditetapkan untuk beberapa tempat tidak boleh kembali lagi dan juga tidak boleh masuk ke wilayah selatan begitu. Oke, Mbak Tia, lalu apakah juga sudah ada himbauan atau komunikasi dengan pihak Indonesia sendiri terkait dengan keselamatan dan kondisi WNI kita di sana? WNI di Lebanon alhamdulillah aman ya Mbak, dan dari pertama perang sudah dihimbau oleh KBRI untuk keluar dari wilayah perang. Ada beberapa WNI yang tinggal di wilayah selatan itu sudah keluar dari zona perang dan sudah tinggal di shelter KBRI. Ada juga yang tinggal di rumah saudara yang jauh dari wilayah perang.
Alhamdulillah saya terutama ada beberapa WNI juga yang tinggal di wilayah utara, tinggal di Tripoli, di Wadi Jemus, di Mina, itu jauh dari wilayah perang. Namun yang wilayah di Beirut itu semua alhamdulillah sudah keluar dari zona perang dan sudah menetap jauh dari jauh dari wilayah perang dan menetap di wilayah yang lebih aman begitu. Oke. Baik, tentu kami kirimkan doa untuk seluruh warga Indonesia yang ada di Lebanon. Semoga kondisinya sehat selalu. Terima kasih juga Mbak. Semoga Tia ya Mbak Agustia. ya, karena Amin, amin. jujur saja warga-warga Lebanon juga sudah lelah, sudah banyak yang kehilangan harta benda, kehilangan sanak keluarga. Jadi insya Allah semoga perang ini cepat selesai dan Lebanon bisa bangkit lagi walaupun perlu waktu yang lama untuk membangun kembali sebuah negara begitu. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Tia Agustia sudah meluangkan waktu di Apa Kabar Terima Indonesia kasih. Malam. Semoga sehat selalu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Prof. Angel. Prof. Angel, tadi kan Anda sempat menyinggung tekanan di dalam negeri di Amerika Serikat. Sebetulnya bagaimana kondisinya? Apakah banyak begitu masyarakat yang sepakat dengan langkah yang diambil oleh Presiden Donald Trump atau justru sebaliknya? Survei terakhir yang menunjukkan dukungan publik terhadap rencana perang Trump ke Iran itu menurun drastis sebenarnya Mbak. Hanya 7% yang mendukung. Kemungkinan besar mereka memang sudah jenuh ya dengan perang. Ini udah cukup let's say dari Februari, kemudian ada blokade melalui laut dan udara, sekian puluh ribu personel tentara Amerika dikirim ke kawasan Timur Tengah atau ke daerah Selat Hormuz gitu ya. Sehingga ada rasa publik ini merasa sudah stop lah dengan perang ini. Kemudian yang kedua memang inflasi di dalam negerinya juga cukup tinggi. Efek dari harga minyak yang naik sekarang sudah $4 lebih kayaknya ya per galon, artinya $1 lebih per liter, dan itu cukup menyulitkan publik di dalam negeri sehingga publik juga merasa sudahlah selesaikan saja masalah ini. Ditambah lagi memang di dalam Partai Republik sendiri juga sempat ada perpecahan antara yang pro Israel dengan yang loyalisnya Trump. Dan yang menarik ada satu, ini kan Menteri State Secretary US Rubio, itu kan lagi ke ke Roma, ke Vatikan gitu ya, untuk menemui Pope Leo di sana. Pope Leo itu kan paus yang pertama kali berasal dari Amerika. Nah, ini yang menarik adalah statement Trump ketika menyebutkan Pope Leo itu nggak tahu apa-apa tentang perang. Udahlah, nggak usah ngomong macam-macam tentang perang. Padahal Pope Leo itu mengatakan, ayo Trump, Presiden Amerika, hentikanlah perang atas nama kemanusiaan. Apalagi Trump sempat mengatakan Iran mau dijadikan lagi balik seperti zaman batu gitu, mau memusnahkan peradaban Iran. Sehingga Pope Leo tuh menyatakan stop lah melakukan hal itu. Nah, itu membuat Trump mengeluarkan statement yang mengatakan Pope Leo nggak ngerti apa-apa. Padahal ini paus yang pertama kali berasal dari Amerika. Dan itu membuat publik Amerika kembali marah ke Trump gitu ya. Statement Trump yang ya kita sama-sama tahu memang beliau seringkali mengeluarkan statement yang kontroversial, tapi yang terakhir ini warga Amerika tuh somehow religius juga gitu ya. Mereka walaupun yang Katolik, dan kebanyakan Katolik itu kan memang dari imigran gitu ya, dan kan Mario Rubio itu juga memang dari Amerika Latin kalau nggak salah gitu ya. Dia Katolik gitu, sehingga beberapa pendukung Trump yang dari kelompok Katolik itu pasti langsung kehilangan respect terhadap Trump. Atau pencintanya Paus Leo, Pope Leo ini, ya itu udah pasti mereka menarik rasa simpati atau dukungan respect mereka terhadap Trump. Nah, di sini menurut saya Trump menjadi blunder sendiri gitu ya, mengeluarkan statement yang justru menghantam Pope Leo yang paus pertama berasal dari Amerika. Nah, ini menurut saya membuat sekali lagi dukungan terhadap Trump itu, dukungan publik terhadap Trump semakin lemah. Ya, dan rencana pemakzulan itu sepertinya semakin kencang. Demo walaupun ya memang hanya sekitar berapa juta orang, tapi lumayan di beberapa titik dan cukup banyak gitu ya. Paling tidak kan itu menyuarakan aspirasi betapa mereka sebenarnya sudah tidak lagi respect atau setuju dengan pilihan-pilihan Trump hari ini. Dan ya ditambah lagi tadi
Kongres juga masih belum mengeluarkan statement akan mendukung Trump dalam perang, dan artinya biaya perang juga belum disetujui, dan ada banyak tekanan-tekanan di dalam negeri terhadap Trump. Sehingga kalau Trump masih memaksakan diri untuk berperang, saya nggak tahu deh implikasi di dalam negeri ini akan semakin berat buat Trump sebenarnya. Itu yang saya pikirkan, Mbak. Oke. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kan juga selalu mengklaim bahwa terjadi perpecahan di dalam tubuh ataupun internal di Iran. Bagaimana sebetulnya kondisinya, Mas Wawan? Di Iran? Ya. Jadi seperti ini ya, memang sejak awal antara Trump dengan Iran itu melakukan cyber ya. Jadi bagaimana mereka menuduhkan sebetulnya di Iran itu terjadi perpecahan antara kelompok radikal dan kelompok moderat. Ya. Itu sudah sejak awal tuh disuarakan oleh mereka, dan itu juga dibalas secara kompak oleh Presiden Iran, Menteri Luar Negeri, dan juga perwakilan parlemen. Dia menyatakan bahwa posisi negara sedang solid. Justru yang tampak ini dari Amerika itu sendiri gitu. Jadi bagaimana gejolak di Amerika itu secara dinamis. Bahkan kemarin Menteri Perang Amerika Pete Hegseth itu juga menyatakan bahwa sebetulnya musuh Amerika yang terbesar itu bukan Iran, tetapi bangsanya sendiri. Itu kalau kita menafsirkan secara politis, dia itu mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Dia menganggap bahwa sebetulnya ketika mereka berfokus untuk menyelesaikan perang dengan Iran, tetapi tekanan di dalam negeri ternyata sangat-sangat signifikan, dan itu yang menjadikan statement ini begitu viral kan. Bagaimana Kongres Amerika menyatakan bahwa sebetulnya endingnya mau kemana gitu. Jadi itu yang sampai sekarang tidak bisa dijawab. Tidak hanya Trump sih. Bush juga tidak bisa menjawab bagaimana perang yang saya utarakan tadi di Irak dan Afghanistan. Mereka tidak menyelesaikan itu, pengen mengganti Taliban, akhirnya Taliban juga yang naik. Yang di Iran sebetulnya, karena ini perang urat saraf, itu yang sebetulnya tidak bisa diprediksi. Kalau hal yang sama juga kita menanyakan, sebetulnya setangguh apa Iran memiliki rudal balistik sebanyak apa? Itu semua dirahasiakan oleh kedua negara tersebut. Ada yang mengatakan bahwa stok rudal Amerika sudah menipis. Ada yang mengatakan Iran sudah kemampuannya hanya tinggal 30%. Dan kita tidak mengetahui semua itu kan. Jadi sebetulnya dua negara ini memang saling adu intelijen untuk mengukur itu. Namun saya lihat sejauh ini ya, statement-statement dari pejabat-pejabat Iran, baik itu Arasi ataupun yang lain ya, yang melakukan kunjungan diplomatik ke Pakistan, ke Rusia, dan juga Oman, masih pada line narasi yang sama. Dan saya tidak melihat itu keretakan yang berarti. Kalau dinamika mungkin ada ya, karena kita mengetahui bahwa kemarin Amerika memblokade kapal barang ya, bukan kapal tanker ya, kapal logistik ya, yang ternyata itu dari Cina membawa obat-obatan untuk ke Iran ya. Itu kita sudah mengetahui bahwa Iran mendapatkan tekanan ekonomi yang luar biasa. Inflasi yang begitu dalam. Mereka sudah mengalami penindasan selama 47 tahun di blokade secara ekonomi, dan sekarang ceruknya lebih dalam lagi. Dan setelah itu sekarang ketahanan pangan Iran itu juga diuji. Selama ini kan tidak ada panic buying-nya. Tidak ada berita tentang ada kepanikan dari masyarakat Iran untuk mengumpulkan makanan-makanan agar mereka bisa bertahan hidup. Itu tidak terjadi. Dan kita juga melihat mahasiswa kita yang masih di sana belum ada gejolak-gejolak berarti dan aktivitas seperti biasa yang berada di Iran. Padahal mereka mendapatkan tekanan dan blokade yang luar biasa. Namun demikian tekanan ekonomi ini menjadi sebuah catatan. Hingga saat ini demonstrasi yang justru yang ada di Iran adalah demonstrasi mendukung pemerintah mereka. Itu yang sebetulnya perlu kita teliti ya. Ini sangat unik dalam arti perang ini ya. Kalau kita melihat apakah akan ada invasi lebih lanjut. Justru sebetulnya sisa-sisa perang ini yang akan diuji dari dua negara itu, Amerika ataupun Iran, itu adalah ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan politik. Saya nggak yakin bahwa Trump akan mengambil tindakan militer setelah ini. Karena memang sejak Trump memilih bahwa dia akan memblokade Hormuz, jadi ketika Iran diblokade, gue blokade balik gitu kan. Jadi mereka pengen zero sum game, ya mati bareng gitu. Jadi posisi ketika Trump mengambil itu, dalam posisi bahwa Amerika setelah gencatan senjata memang tidak mengambil opsi perang sebagai pilihan utama. Mungkin itu pilihan yang paling akhir gitu. Jadi mengapa saya katakan itu bunuh diri? Ya, blokade total itu tidak hanya berdampak pada Iran tersendiri, tapi masyarakat internasional gitu. Bahkan Indonesia sendiri juga sangat terdampak oleh itu. Jadi fase satu kemunduran ekonomi Indonesia itu sudah terjadi, barang-barang naik,
Sekarang minyak juga naik. Kemungkinan stok Indonesia cuma 20 hari. Normalnya Tapi kita begini, harusnya Mas 30 Wawan, hari. ini kan Trump juga sudah menyinggung adanya opsi militer, seperti yang disampaikan juga oleh Mas Anton bahwa Februari dia mengatakan dan benar-benar terjadi. Bagaimana jika ini benar-benar terjadi? Kalau itu benar-benar terjadi ya sebetulnya itu politik bunuh diri bagi Trump. Dalam arti dia tidak pada posisi, secara dalam negeri dia tidak pada posisi yang diuntungkan ketika dia memilih perang. Jadi saya melihat bahwa 2 kapal induk yang masih standby di Hormuz itu sebagai sebuah cywar yang saya katakan tadi. Jadi dia ingin menegosiasi dengan menggunakan 2 kapal induk sebagai tekanan dan itu yang tidak diinginkan oleh Iran. Dan di sisi lain Iran juga pada posisi yang ready. Karena apa? Perang itu terjadi di tengah-tengah awalnya negosiasi atau di tengah negosiasi. Itu selalu terjadi seperti itu. Jadi memang dalam posisi yang ready karena memang tidak mau termanipulasi oleh Amerika. Jadi opsi perang itu memang benar ada, tapi opsi yang paling belakang saya kira. Oke, baik. Mas Anton, sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Wawan? Iya, mau nggak mau emang kan ceritanya kayak gitu. Satu, kalau misalnya ngomong tentang perpecahan, ya bahwa dulu gitu ya, sebelum perang memang masyarakat kan terpecah, ada yang pro dan yang kontra. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya ngomong tentang rezim, Amerika paling jago untuk menghancurkan soliditas rezim dimanapun gitu. Amerika bisa pernah banyak operasi itu untuk itu. Jadi tapi ada tapinya, ketika tekanan ekstrim itu dilakukan sebuah negara yang lagi terpecah, yang ada adalah bounce back mereka untuk bersatu solid. Gitu. Itu yang kemudian akan muncul. Jadi kenapa kemudian ketika dalam perang ini yang tadinya anti rezim kemudian sama-sama dengan pro rezim mereka menolak intervensi asing. Gitu. Ini kan yang menjadi menarik gitu ya. Jadi bagaimana ketika ada tekanan ekstrim gitu, itu kemudian belum lagi misalnya kita lihat bahwa Iran tuh tahu bahwa presiden yang dilakukan oleh Amerika Serikat termasuk juga ketika kita kegagalan negosiasi yang difasilitasi Oman. Lalu juga ada Joint Comprehensive Plan of Action yang juga Trump keluar. Itu menjadikan apa? Menjadikan trauma. Itulah kenapa kemudian proses negosiasi ini seakan-akan progresnya seakan-akan kayak mentok. Kenapa? Ngomong tentang kepercayaan. Sebelumnya kami ditusuk terus dari belakang. Gitu. Dan bagi Iran, ketika ini mereka buat lama, buying time, mereka merasa ini waktu bersama kami, bukan bersama Amerika Serikat. Kami tadi seperti itu, sudah lama nih kalau ngomong tentang deembargo, kalau sudah hidup susah adalah bagian dari hidup kami. Tapi bukan berarti kemudian bagian hidup dari publik atau pemilihnya Trump. Itulah kenapa kalau misalnya yang mendukung jadi 7%. Artinya apa? Ini jangan-jangan benar gitu loh. Kata anggapan dari Iran untuk mengalahkan ataupun untuk mengacaukan pemilu Amerika Serikat, nggak perlu kita meng-hijack server seperti yang ada di banyak pihak. Cukuplah kita bernegosiasi lama-lama seperti ini, tekanan minyak naik, udah kemudian balik badan. Public trust hilang. Gitu, public trust hilang gitu. Jadi bagi saya memang ya ancamannya memang ada di depan mata. Tapi lagi-lagi kan ketika deadline, ketika gencatan senjata tanpa batas waktu dan para pihak itu saling menggunakan kekuatan ancaman untuk menjaga leverage position mereka, mau tidak mau memang perangnya memang udah di depan mata, tinggal siapa yang ingin memulai saja. Dan harus diingat, jadi perang dalam skala besar memang membutuhkan otorisasi Kongres. Jadi itulah kenapa kemarin ini butuh otorisasi. Tapi kalau perangnya adalah perang terbatas atau special operation, dia tidak butuh otorisasi Kongres. Jadi kalau kata perangnya kali ini adalah limited warfare gitu, special operation, udah nggak butuh lagi Kongres. Nah itu kan semuanya sudah siap sebenarnya di kawasan, tinggal siapa yang mau memulai. Tapi kan lagi-lagi ini berhitung. Belum lagi bagi negara-negara teluk mereka mau kayak apa? Kan ngomong perang ini itu ngomong cuma tentang 3M. Munisi yang semakin menurun di dua belah pihak. Kedua ngomong tentang market. Dua-duanya ini akan membuat tekanan. Yang ketiga, yang jangan lupa, dan ini dari Amerika Serikat, midterm election. Kirain money satu. Ini midterm election, karena itu yang diperhitungkan. Kenapa? Itu yang ada di depan mata di November. Jadi itulah yang kemudian menjadi banyak pertimbangan. Kenapa kemudian Trump hobinya seperti ini, membuat kacau. Tapi kan lagi-lagi kita harus lihat mana ucapannya, mana tindakannya. Kalau kita searah, itu yang harus kita hati-hati. Lagi-lagi Trump, ini 27 Februari ngomong seperti ini, jangan-jangan yang ini seperti ini. Pergerakan pasukan tetap tebal, tidak berkurang. Walaupun General Vol pergi, ada tambahan lagi. Artinya mereka sudah siaga, tinggal kapan mau dimulai. Gitu.
Kita sebetulnya tidak ingin ya ini terjadi berlanjut begitu perang. Tapi jika memang perang berlanjut, siapa yang akan diuntungkan atau siapa yang justru ditekan? Kita akan membahasnya lebih detail usai jeda. Kami kembali pemirsa untuk Anda sesaat. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, Prof. Angel. Kalau perang ini terus berlanjut, siapa yang kemudian diuntungkan dan siapa yang kemudian ditekan? Yang paling diuntungkan justru pihak-pihak yang tidak terlibat, Mbak. Rusia itu yang paling diuntungkan karena selama ini dia tidak keluar biaya apapun gitu ya, tidak ikut tidak ada peran yang memburukkan citra Rusia, tapi karena Iran diblokade oleh Amerika sehingga Iran tidak bisa menjual minyaknya dan ekspor minyak Iran itu turun sampai 45%, Rusia mendapat kesempatan besar karena Rusia kan negara eksportir minyak juga, sehingga minyaknya justru menggantikan posisi-posisi yang tadinya mungkin ditempati oleh Iran. Itu pertama. Artinya secara ekonomi Rusia diuntungkan. Dan posisi Rusia yang sepertinya temannya Iran tapi juga tidak dimusuhi oleh negara-negara lain di kawasan, itu akan mengangkat posisi Rusia dibandingkan Amerika hari ini secara kawasan. Secara geopolitik nama Rusia agak naik tuh sebagai katakanlah mitra karena dia tidak menimbulkan rasa terancam di negara-negara di kawasan, itu yang membuat Rusia menjadi naik. Kemudian yang kedua, negara lain yang diuntungkan adalah China. Karena biar bagaimanapun China itu seperti dianggap punya nama baik dan ini momen untuk menaikkan pengaruhnya China lah di kawasan. Secara ekonomi Cina juga masih diuntungkan karena Iran ternyata tetap kok jual minyak diam-diam melalui jalur-jalur yang mungkin ada semacam, kalau bahasa kita tuh biasanya jalur tikus gitu ya, jalur yang selama ini luput dari blokadenya Amerika, dan biasanya gini, jalur tikusnya itu pakai semacam ghost fleet gitu, artinya ganti-ganti kapal, Mbak. Memang agak kompleks sih. Awalnya dari pakai kapalnya Iran, nanti di daerah mana ganti kapal pakai bendera mana, terus nanti di daerah Selat Malaka ganti kapal lagi dan terus gitu. Jadi beberapa kali ganti kapal dan akhirnya sampai ke China juga. China yang bisa menjual minyak-minyaknya dari Iran, dan sekali lagi China tetap dapat untung dari minyak-minyak itu. Di samping itu tadi posisi posisi China yang sepertinya moderat gitu ya, yang sepertinya baik kepada banyak pihak di Timur Tengah, dan China itu kan selalu mendekati negara-negara itu dengan ekonomi. Bergaining posisinya selalu dengan ekonomi, bantuan investasi, sehingga dan tidak ada isu-isu politik atau militer di sana, sehingga nama Cina itu jauh lebih bisa diterima di kawasan. Dan ini tentu menguntungkan dua negara ini. Gitu. Yang paling ditekan dalam hal ini justru Amerika. Satu, dari dalam negerinya sendiri yang tadi saya sudah sebutkan. Kedua, ini posisi Amerika ini terjepit sana sini. Dia mau bilang perang, dia juga akan kena masalah. Dia mau lama-lama dalam posisi gencatan senjata ini juga nggak bagus buat dia. Nama baiknya Trump itu akan menjadi semakin redup gitu ya, dianggap Trump gagal. Kalaupun misalnya menarik diri, ya sudah, itu malu banget. Seakan-akan kau yang memulai, kau yang mengakhiri gitu kan. Mengakhirnya juga nggak dengan baik-baik gitu, yang kayak karena malu gitu. Nah, ini Amerika yang paling menurut saya paling rugi dan paling ditekan. Amerika Serikat paling rugi dan ditekan, sementara yang paling diuntungkan Rusia dan juga Cina. Kalau Mas Wawan, adakah pendapat lain yang diuntungkan dan juga dirugikan? Sebetulnya semua rugi, kecuali Rusia ya. Jadi kalau lonjakan harga minyak semua negara terjadi. Bahkan Amerika sendiri sudah mengeluarkan 460-an triliun untuk membiayai perang ini selama sekitar hampir 60 hari ya, 2 bulan itu. Kalau memang Rusia memang benar seperti yang dikatakan Ibu tadi, memang dia yang selama ini minyaknya disekat, dibuka. Bisa Indonesia termasuk yang diuntungkan bisa membeli minyak Rusia meskipun tanpa ini ya. Cuma yang paling penting adalah Rusia sekarang sedang menghadapi perang dengan Ukraina. Dengan fokusnya Amerika terhadap perang Iran, maka dia lebih leluasa untuk melakukan tekanan militer terhadap Ukraina. Dan juga tidak fokusnya Uni Eropa dengan adanya kelonjakan harga minyak ini menjadikan positioning Rusia menjadi lebih baik sama ini. Kalau Cina memang sudah juga mengalami kenaikan energi karena memang dia sangat bergantung dengan energi yang berasal dari Iran untuk industri manufaktur mereka. Indonesia juga yang seperti katakan tadi juga termasuk negara yang
pada fase 1 kita sudah mengalami kenaikan harga. Cuma kita mengkhawatirkan pada fase 2 nanti tentang manufaktur Indonesia juga akan semakin ini. Kalau Iran bagaimana? Iran jelas dengan adanya blokade ini inflasinya sangat luar biasa. Terendah dalam sejarah dan sebetulnya Iran mengalami pukulan yang sangat telak secara ekonomi. Namun Iran bukanlah negara importir minyak. Jadi untuk masalah ketahanan energi, untuk masalah minyak, sekarang masih dijual dengan harga yang murah tanpa adanya subsidi yang menguras uang negara, karena itu berasal dari internal mereka sendiri dan penghilangan juga ada di situ. Yang menjadikan sedikit khawatir adalah tentang ketahanan pangan, pupuk dan juga ketahanan yang tadi saya ungkapkan. Medis ya, yang selama ini memang untuk masalah medis dan juga teknologi lain sangat bergantung dari China, dan itu yang sekarang tersekat, dan kebutuhan medis sekarang cukup mendesak di Iran gitu. Dan itu namun kita lagi-lagi melihat tidak ada gejolak, itu yang cukup aneh sebetulnya. Tidak ada sebuah negara yang mampu bertahan ya seperti apa yang dialami Iran itu sendiri setelah adanya blokade yang cukup lama. Mereka tidak pernah hidup mewah kan seperti itu. Dan juga dengan kondisi yang seperti ini gitu. Baik. Mas Anton, ini kan tadi Anda mengatakan dari poin 14 poin tadi, poin 1 dan 14 yang kemungkinan akan kemudian disepakati. Justru poin-poin 2 dan 13 ini sulit begitu, akan alot. Bagaimana kemudian jalan tengahnya untuk masalah ini? Jalan tengahnya yang pertama jelas para pihak harus membangun kepercayaan yang tinggi. Dan PR pertama dan terbesar adalah dari sisi Amerika. Gitu kan, kalau Iran itu selalu berkali-kali, bolanya bukan ada di saya, bolanya ada di Amerika. Amerika mau membahas nggak start from apa? 14 itu. Gitu. Jadi itu satu gitu. Tapi kata mereka kan, yang penting sebelum kita ngomong 14, bangun dulu kepercayaan. Kamu kan sudah berkali-kali nih nikam dari belakang. Gimana saya mau percaya? Gitu ya. Itu satu. Kedua, ya jelas bahwa tadi ngomong tentang pihak yang kan banyak kok pihak yang dapat untung. Termasuk juga Amerika Serikat. Nilai ekspor Amerika Serikat soal minyak itu ke Asia, ke Afrika dan ke Eropa meningkat tajam. Amerika juga menikmati itu, gitu. Jadi satu sisi mereka dapat pukulan, di sisi lain mereka dapat untung. Gitu. Tapi jadi bagi saya yang menjadi penting adalah satu, ketika kita bicara tentang perundingan harus dilihat dulu bagaimana kita membangun, membesarkan yang namanya Island of Agreement. Para pihak yang bertikai sebenarnya pengen punya itikat baik untuk mau berdamai. Cuma itu saja tidak cukup. Harus ada aksi tambahan. Iran kan menuntut, kasih dulu saya rasa percaya yang lebih tinggi bahwa Anda tidak akan mengkhianati. Itulah kenapa kemudian mereka membangun misalnya komunikasi dengan dengan Rusia. Harapannya apa? Amerika memberikan garansi kepada Iran melalui Rusia, karena mereka nggak yakin kalau garansinya lewat Pakistan, ya nanti dikelecehin lagi nih. Itu terjadi kan ketika mediatornya adalah Oman. Kan lain kalau misalnya yang memberikan garansi adalah melalui negara yang selevel, gitu. Dan entah mau sama Cina atau mau sama Rusia. Kan bagi Iran itu simpel, sinyalnya lewatin situ aja. Jangan membuat bingung. Kita itu kan bingung, sebenarnya kita mau negosiasinya lewat Pakistan atau lewat medsos. Ya udah kita adu-adu aja lewat medsos. Kenapa? Karena kan sering kali itu nggak seimbang tuh, mana yang diomongin, mana yang dituin. Jadi gestur mana yang mau harus dibaca. Jadi bagi Iran semua clear. Gitu loh. Tapi klaimnya Trump dia juga bingung nih mau ngomong sama kepemimpinan Iran yang mana gitu, mau negosiasi juga bingung. Ya, toh yang datang kan sudah jelas, Menlu. Waktu pas perundingan pertama kurang lengkap apa, gitu ya. Bahwa ada perbaikan dari gesturnya Trump. Ketika Trump pada awalnya cuma hanya Steve Witkoff sama Jared Kushner. Terus Iran bilang, saya nggak percaya sama dua orang ini. Ditambah satu, Wapres, J.D. Vance, yang memang standpointnya adalah anti perang. Itu kan gestur, sebenarnya ada perbaikan gestur. Walaupun kemudian kan perundingan yang dilakukan selama ini kan tidak langsung. Jadi lewat ada orang messenger bolak-balik. Gitu. Ini kan yang menjadi memang rumit. Gitu. Jadi bagi saya sih kalau Trump ngomong seperti itu, ya itu adalah hal yang biasa. Dia mencoba untuk membuat kebingungan bahwa di sana pecah, kan juga tadi seperti yang Mas Wan bilang, di Amerika kurang pecah apa? Kalau Iran buktiin aja mana yang pecah. Kalau Amerika kepala staf angkatan daratnya dipecat, Secretary of Navy-nya dipecat. Gitu udah jelas tuh ngomong itu gitu loh. Jadi belum lagi ketika pada awal-awal tentara-tentara banyak menolak untuk diterjunkan ke perang dengan pakai narasi agama, mereka menolak. Simple gitu. Jadi bagi Iran sih simple. Kalau kami mah kalian yang selalu bilang bahwa kami terpecah. Kalau kami bisa nunjukin proof, itu ada yang dipecat-pecat kurang elit apa atau pejabatnya gitu.
Nah itu kan yang, apalagi misalnya sekarang, ketika mereka bilang bahwa mereka akan menarik pasukan dari Jerman, 5.000 pasukan. Itu kan menjadi menarik, dan itu dapat untung dari Rusia. Wah, ini ada window of opportunity. Saya perang dan Ukraina, NATO pecah. Nah, gitu. Kapan lagi selain dapat cuan dari minyak, ya kan? Ini ada NATO yang pecah. Gitu. Jadi bagi saya ini ya bangun dulu yang kecil-kecil, dan saya pikir ketika kita membuka Selat Hormuz, double blockade diselesaikan, itu yang paling realistis daripada yang lain-lain. Baru yang kedua kita menentukan timeline dan lain-lain. Kalau yang lain dari 2 sampai 13 bagi saya itu subject to be discussed. Anda mau ngomong tentang unfreezing, itu ngomong tentang kompensasi. Amerika tidak pernah ada cerita untuk membayar kompensasi. Iya. Gitu loh. Nggak ada sejarahnya mereka merusak kemudian mereka justru mereka pengen dapat. Gitu ya. Makanya yang lain-lain itu berat gitu. Karena itu yang negosiasikan gitu. Jadi bisa jadi kemudian nanti skema perdamaiannya adalah parsial. Yang ini kita sepakatin dulu. Yang sisanya ya udah kita diskusin. Ini di tahap lain, di tahap lain, tahap lain. Toh kedua pihak nanti akan sama-sama bilang bahwa kami menang. Gitu kami satu bagi Amerika kan simpel gitu, nggak ada presiden lain yang pernah menyerang Iran secara terbuka dan kemudian shake hand sama Iran, saya presidennya. Oke, tentu kita menantikan ya bagaimana kelanjutannya, mudah-mudahan negosiasi benar-benar bisa terjadi dan juga berjalan baik antara keduanya, proposal damai juga disepakati dan perang ini tidak berlanjut, itu harapan kita semua. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Mas Anton, terima kasih Prof. Angel, terima kasih Mas Wawan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, semoga semuanya sehat selalu. Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang kilometer 93 wilayah Purwakarta, Jawa Barat Minggu sore. Dari sejumlah video amatir yang direkam warga, kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian truk yang bermuatan tangki gas alam. Terbakarnya mobil pengangkut gas alam ini terjadi di ruas jalan tol Cipularang arah Bandung, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar Purwakarta menerjunkan 1 unit mobil damkar. Menurut pengemudi truk, ia baru saja mengisi gas alam untuk kebutuhan memasak di stasiun pengisian gas Pasir Jadi, Wantilan, Subang untuk dibawa ke pesantren di Bandung. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba api muncul di salah satu tabung gas yang diduga akibat percikan panas mesin. Dengan cepat, api berkobar dan langsung menjalar ke seluruh bagian truk. Dalam insiden itu, sopir mengalami luka bakar ringan karena berupaya menutup jalur pipa gas di tangki. Arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Kabar duka meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga dan rekan sejawat. Dokter muda yang dikenal ramah dan berdedikasi ini meninggalkan kenangan yang baik semasa hidupnya. Duka mendalam masih menyelimuti rekan sejawat almarhum Dr. Mita Aprilia Asmi. Suasana haru terlihat di kediaman Dr. Mita Aprilia Asmi di perumahan Gria Permai, Kecamatan Mora II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Rekan-rekan seprofesi yang turut mengantar tampak masih berkumpul mengenang sosok almarhum yang dikenal tenang dan berdedikasi. Sejumlah dari mereka terlihat tak kuasa menahan air mata. Orangnya ceria, banyak ngomong, terus itu juga orangnya itu sebenarnya terbuka, kalau ada apa-apa cerita. Nah, kalau kerja di IGD selama ini rajin, semua pekerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Sementara itu, pihak keluarga almarhumah Dr. Mita mendukung langkah Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang mendorong Kementerian Kesehatan melakukan investigasi terkait wafatnya Mita. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Meninggalnya dokter intensif ini disoroti Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang menduga adanya beban kerja yang berat yang dijalani Dr. Mita. Mereka dengan sistem seperti itu mereka nggak boleh libur sama sekali selama 3 bulan. Setiap hari selama 3 bulan bekerja sekali masuk itu jaga itu 8 jam.
Berarti kalau kita kali 7 kali 8 56 jam, tentu melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh aturan dari ISIP sendiri. Dari ISIP menetapkan mereka maksimal 40 sampai 28 jam. Kepergian dokter muda ini menjadi duka mendalam bagi dunia kesehatan, sekaligus pengingat akan pentingnya perlindungan tenaga medis yang tengah mengabdi. Tim TV One mengabarkan. Keluarga mulai mempersiapkan peringatan 3 hari meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi di Oku Selatan. Suasana duka masih menyelimuti kediaman almarhum Dr. Mita Aprilia Asmi di perumahan Gria Permai, Desa Pelangki, Kecamatan Muara II. Pihak keluarga kini mulai melakukan persiapan untuk peringatan 3 hari meninggalnya almarhum. Keluarga menyebut peringatan 3 hari ini akan diisi dengan doa bersama dan tahlil sebagai bentuk penghormatan dan kiriman doa untuk almarhum. Peringatan 3 hari ini direncanakan akan dihadiri oleh keluarga besar, kerabat, dan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, keluarga berharap dapat terus mengenang sosok almarhum sekaligus menguatkan satu sama lain di tengah duka yang masih terasa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 173 jemaah calon haji asal Kabupaten Indragiri Hilir gelombang kedua yang tergabung dalam kloter 11 BTH bertolak dari Pelabuhan Tembilahan menuju embarkasi Batam dengan menggunakan kapal cepat. Tahun 2026 ini pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyediakan 2 kapal cepat untuk membantu memberangkatkan 480 calon jamaahnya menuju embarkasi di Batam. Sebelumnya, pada gelombang pertama, Pemda memberangkatkan 307 jemaah pada 28 April 2026. Untuk gelombang kedua, jumlah jemaah yang diberangkatkan 173 orang. Keberangkatan jemaah haji via jalur laut lebih efektif bila dibandingkan via udara, karena Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pesisir yang terdapat banyak pulau. Setibanya di Batam, para jamaah ini akan menuju asrama haji Batam dan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam esok hari. Jemaah Haji Indonesia memanfaatkan waktu di Kota Suci Madinah untuk melaksanakan rangkaian ziarah ke sejumlah lokasi bersejarah. Sejak pagi, bus-bus yang mengangkut jemaah Haji Indonesia berangkat menuju Jabal atau Gunung Uhud yang terletak di utara Kota Madinah sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan spiritual jemaah selama menjalankan ibadah haji. Selain Gunung Uhud bukan sekedar bentang alam, tempat ini menjadi saksi sejarah Perang Uhud, pertempuran antara kaum muslimin dan kaum Quraisy pada masa awal Islam. Perjalanan ke Gunung Uhud bukan sekedar wisata, melainkan pengingat akan nilai-nilai pengorbanan, ketaatan, dan keteguhan iman. Kini pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Aditya Nugroho yang sudah berada di Madinah. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Aditya, bagaimana kondisi para jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci saat ini? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ken. Jadi betul sekali, saat ini sudah ada sekitar 198 kloter yang telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Artinya sejumlah 76.800 jemaah haji ini sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Ini tidak jauh dari tempat saya berada di Makarim Hotel. Di Makarim Hotel ini kita kedatangan lagi jemaah embarkasi YIA Yogyakarta yang baru saja tiba. Ini mobilnya, busnya baru saja merapat. Nah, di belakang saya ini persis jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan sholat asar di Masjid Nabawi, karena jaraknya hanya sekitar 50 meter dari tempat saya mengabarkan adalah Masjid Nabawi. Sampai saat ini kita juga melihat bahwa selain ada kedatangan ke Madinah, Arab Saudi, sejumlah 18 kloter dengan total 7.084 jemaah haji, nanti juga akan rencananya diberangkatkan dari Madinah ke Mekah, ini sebanyak
kloter dengan jumlah 5.519 jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah, kemudian singgah di Bir Ali untuk mengambil mikot, sebelum nanti akhirnya berlanjut atau bertolak ke Mekah Al-Mukarramah. Untuk cuaca sendiri memang di sini sudah mulai cukup terik, karena jika dilihat dari pantauan suhu di sini, ini saat ini berkisar antara 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Ini sore hari tepat memasuki waktu asar. Jadi bisa dibayangkan 40 derajat Celcius di waktu asar di Madinah. Di Mekah ini 43 derajat, artinya lebih panas kondisinya di Mekah. Dokter dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI ini mengimbau jemaah yang hendak beraktivitas di siang hingga sore hari ini harus menggunakan penutup kepala seperti topi misalnya, memakai masker, memakai kacamata, menyemprotkan air ke bagian wajah dan tubuh ini untuk menyegarkan agar terhindar dari heat stroke. Kemudian juga meminum air dalam 1 jam itu sekitar 200 ml, tapi diminum secara bertahap, misalnya dibagi waktu per menit 4 sampai 5 teguk. Ini dilakukan agar tubuh tetap terhidrasi sehingga tidak terkena heat stroke yang memang ini biasa terjadi karena kondisi aktivitas di Masjid Nabawi 5 waktu yang begitu semangat dan antusias yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Jadi sekali lagi ini harus sangat mengukur diri karena kondisi di Arab Saudi ini sudah memasuki musim panas dan akan semakin panas setiap bulannya. Jadi sekali lagi semua kondisi ini harus diantisipasi dengan baik oleh seluruh jemaah haji Indonesia. Beribadah tetap dipersilahkan tapi ukur kemampuan diri sehingga tidak sakit karena puncak ibadah Armusna ini masih cukup panjang dimulai dari sekarang. Jadi persiapan itu harus betul-betul dilakukan sehingga proses puncak ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu Ken yang dapat kami laporkan dari Madinah, Arab Saudi. Kembali ke Ken di studio. Baik, terima kasih Aditya Nugroho mengabarkan dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Ribuan orang mengikuti aksi bela Palestina di halaman Plaza Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Dalam aksi bertajuk Bekasi Bersama Palestina Jilid 6 ini juga mengirimkan doa untuk pasukan perdamaian TNI yang gugur di Lebanon. Ribuan orang dari berbagai wilayah berkumpul mengikuti aksi Bekasi Bersama Palestina. Aksi bela Palestina ini menyerukan boikot produk Israel, mengutuk keras segala bentuk genosida, serta mendoakan para TNI yang gugur dalam tugas perdamaian di Lebanon. Aksi bela Palestina tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan umat Islam dan masyarakat Bekasi atas tragedi kemanusiaan dan genosida yang terus terjadi di Palestina. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penggalangan dana yang seluruhnya akan disumbangkan ke Gaza, Palestina. Acara Bekasi Bela Palestina rencananya akan terus berkelanjutan. Diduga akibat korsleting listrik, rumah tinggal berlantai 2 di Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Dari video amatir warga, api terlihat berkobar dari bagian atas rumah yang membakar di lantai 2. Petugas pemadam kebakaran dari Disdamkar Mat Kota Bekasi langsung berjibaku memadamkan api. Api besar yang sempat berkobar di lantai 2 rumah berhasil dipadamkan. Api membakar rumah berlantai 2 yang berlokasi di gang sempit dan padat penduduk. Dari lantai 2 rumah dengan cepat api membesar. Pemilik rumah, seorang lansia bersama anaknya berhasil dievakuasi dan selamat dari kebakaran. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit setelah 4 unit mobil pemadam dan rescue diterjunkan ke lokasi. Seorang remaja 17 tahun ditemukan tewas mengenaskan dengan posisi tertelungkup di saluran air di Desa Wanacala, Songgom, Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Korban tewas diketahui berinisial AF, remaja 17 tahun, warga Desa Dukuh Ringin, Wanasari. Korban meninggalkan rumah pada Jumat malam setelah dijemput rekannya dengan menggunakan sepeda motor. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP menemukan sejumlah luka benda tajam di bagian pergelangan tangan dan kaki. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Brebes untuk dilakukan otopsi.
Keluarga korban pun berharap pihak kepolisian dapat mengungkap dengan cepat peristiwa ini. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Serangan Israel hancurkan Habos, korban jiwa dan luka terus bertambah. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ana. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Renungan Jiwa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.